Shalom sobat. Kali ini saya mau berbagi yang saya pelajari tentang dari mana asal Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya belajar dari Alkitab dan saya menemukan ayatnya. Yang pertama itu Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Di sini jelaskan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu dari surga. Kisah Para Rasul 1 ayat 10-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Tuhan Yesus datang dari surga ke dunia ini untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14-nya. Dan firman itu telah menjadi manusia dan Dia mentera kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan dari kepadanya sebagai anak Tuhan Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan Yesus datang dari surga ke dunia ini untuk menyelamatkan kita yang berdosa dan kembali lagi ke surga. Oke? Yang ketiga, Kisah Para Rasul 2 ayat 34 sampai 36. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, "Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan bagi kakimu." Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Di sini jelaskan bahwa bukan Daud yang naik ke surga. Nah, tapi siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Oke? Yang kita baca lagi kemudian Yohanes 8 ayat 23 sampai 24. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa Dia datang dari surga. Dan dijelaskan juga di sini bahwa sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kalau kita tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang datang dari surga ke dalam dunia, mengambil wujud sebagai manusia untuk menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Tetapi kalau Anda nggak percaya, kamu akan mati dalam dosamu. Kenapa? Upah dosa adalah maut. Oke, upah dosa adalah maut. Kita baca Roma 3. Saudara sobat, Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang bisa menebus kita dari dosa kita, yang menyelamatkan kita dari dosa kita. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan kita dari dosa kita. Seperti di Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Paham sobat? Jadi kita harus percaya kepada Yesus Kristus supaya kita memperoleh hidup yang kekal.
percaya bahwa dia adalah Tuhan dan Mesias, Juru Selamat kita. Oke? Nah, kita baca lagi Yohanes 8 ayat 23 sampai 24. Tadi udah perkataan Tuhan Yesus ya, bahwa Tuhan Yesus itu berasal dari surga, bukan dari dunia ini. Kita baca lagi Kisah Para Rasul 26 ayat 13 sampai 15. Tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari, turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Di mana dulu Rasul Paulus itu sebelum bertobat, sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus adalah penganiaya jemaat Kristen, menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi setelah Tuhan Yesus Kristus berjumpa dengan Rasul Paulus, Rasul Paulus melihat terang seperti cahaya matahari, yang lebih terang daripada cahaya matahari, turun dari langit, meliputi Saulus dan teman-temannya. Dan Tuhan Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Berarti apa? Tuhan Yesus itu datang dari surga, menjumpai Rasul Paulus sebelum bertobat, sehingga dia menjadi bertobat. Yang tadinya dia menganiaya jemaat, sekarang dia menjadi pemberita Injil sepanjang hidupnya setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, jadilah seperti Rasul Paulus. Dulu dia Saulus yang menganiaya, yang menghina, yang mematahkan, yang menghancurkan, yang meremukkan, menyiksa orang Kristen. Tetapi setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, dia percaya kepada Yesus Kristus, bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, dan dia menjadi pemberita Injil Tuhan Yesus Kristus. Kalau teman-teman, sobat-sobat semua belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan yang datang dari surga ke dunia ini untuk menebus kita orang berdosa, sekarang percayalah dan belajarlah dari Rasul Paulus yang dulunya adalah penganiaya jemaat Kristen. Tetapi setelah bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, dia berubah, dia bertobat dan menjadi pemberita Injil Tuhan Yesus Kristus. Dan dia memperoleh hidup yang kekal. Kenapa? Karena dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan saya juga percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup saya. Oke sobat, terima kasih. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Tuliskan di kolom komentar apa yang bisa kita pelajari bersama lagi. Oke sobat, demikian dulu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, tetap semangat baca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Haleluya, puji Yesus. Haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus penuh kasih. Amin. Terus berkati. Shalom.